Nah, setelah kita mengatur atau mengoptimasi channel art kita, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengatur beberapa pengaturan dasar ya untuk optimasi channel kita. Caranya pilih profile, kemudian Anda pilih YouTube Studio. Lalu di bagian bawah ada setelan, kita klik setelan. Nah, di bagian umum ini kita bisa menambahkan untuk mata uangnya, misalkan US dollar atau rupiah juga ada di sini. Ini rupiah Indonesia. Lalu di bagian channel ini untuk info-info dasar dan juga setelan lanjutannya. Di sini kita bisa mengatur untuk info dasarnya, misalkan nama domisilinya di mana. Oke, kemudian kata kunci. Ini kita bisa menambahkan kata kunci yang terkait dengan channel kita. Misalkan ini kan pendidikan ya, pendidikan, koma, tutorial, koma, lifestyle misalkan, koma, agama. Nah, kemudian di sini ada setelan lanjutan. Kalau setelan lanjutan ini kita bisa mengatur ya. Jadi sejak tahun 2020 kita diminta untuk istilahnya kayak memberikan pengaturan khusus apakah channel kita itu untuk anak-anak atau enggak. Untuk itu kita bisa menambahkan, misalkan ini memang tujuannya untuk umum, berarti kita bisa tetapkan channel sebagai dibuat anak-anak. Kalau misalkan memang ini channel untuk anak-anak, atau tidak, tetapkan channel sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Kita pilih ini aja karena ini misalkan saya gunakan untuk umum. Di kelaikan fitur ini ada beberapa hal yang bisa kita aktifkan. Yang pertama fitur default. Nah, ini sudah aman semua. Kemudian yang kedua fitur yang memerlukan verifikasi telepon. Kita klik. Di sini kita memang perlu memverifikasi channel kita menggunakan nomor telepon kita. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengupload video dengan durasi lebih dari 15 menit. Terus kita juga bisa membuat thumbnail custom ya, karena kalau tidak bisa biasanya dibuatkan YouTube berdasarkan potongan dari video yang Anda upload. Nah, tentu kita tidak bisa mengatur atau mengedit ataupun membuat sendiri. Kita juga bisa melakukan live streaming. Lalu yang paling penting juga kita bisa mengajukan banding atas klaim konten ID. Jadi misalkan nanti ada yang mengunggah atau mengupload ulang video Anda tanpa sepengetahuan Anda atau tanpa izin, Anda bisa mengklaim dan bahkan Anda bisa meminta YouTube untuk menghapus video tersebut. Nah, itu namanya konten ID. Nanti lebih jelas di video-video berikutnya. Karena di sini sangat banyak sekali fitur yang akan aktif setelah kita verifikasi nomor telepon, maka kita lakukan verifikasi sekarang. Jadi kita pilih verifikasi nomor telepon, kemudian pilih negaranya ya, sudah Indonesia. Di sini kita bisa memilih ya, apakah menggunakan telepon atau SMS. Saran saya di SMS saja. Kita bisa masukkan, nah kalau sudah kita kirim. Nah, pastikan handphone Anda di dekat Anda. Oke, kalau sudah, ini sudah masuk ya, langsung masukkan aja, langsung kirim. Selamat, akun kita sudah terverifikasi dengan baik. Nah, kita coba di sini. Kalau sudah, nah ini akan langsung aktif ya, secara otomatis aktif. Kalau sudah, sekarang kita pilih simpan. Nah, di setelan ini kita bisa mengatur lagi ya. Coba di setting, di sini ada namanya default upload, kemudian izin, komunitas dan seterusnya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.